Oke, ketemu lagi kita lewat podcast saya yaitu Pintar Bersama Teknologi AI. Jadi menggunakan teknologi AI untuk mencoba membahas permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, ini yang lagi rame ini kan isu-isu terkait pemotongan suku bunga ya, baik oleh pemerintah atau Bank Sentral Amerika Serikat yaitu The Fed dan juga BI. Nah, ini skenario ini ada menurut AI, saya coba menganalisa itu kurang lebih ada empat ya, empat skenario yang yang berpeluang berpengaruh terhadap saham-saham yang ada di uh, bursa efek kita ya. Nah, ini yang mungkin saya akan jelaskan terkait itu. Oke, langsung saja tidak berlama-lama kita lihat ya. Pertama kita paham dulu sedikit tentang ini ya. Kita paham dulu terkait fungsi-fungsi dan dampak-dampak atau tugas dan fungsi daripada masing-masing bank sentral ya. Oke, pertama kita lihat apa itu The Fed ya. Itu The Fed itu singkatan dari ini dulu ya, kita lihat ya. The Fed itu adalah singkatan dari Federal Reserve System, Bank Sentral Amerika Serikat. Tugas utamanya mirip dengan Bank Indonesia, itu di Indonesia, yaitu menjaga stabilitas harga, inflasi, menjaga lapangan kerja, employment, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Ini antara tugas-tugas pokok. Sementara instrumen utama The Fed itu ya, kita lihat instrumen utama The Fed yaitu Federal Funds Rate atau Fed Rate, itu suku bunga acuan di Amerika Serikat. Jika dia naik, kredit mahal, inflasi ditekan, tapi ekonomi bisa melambat ya. Ini jika suku bunga di Amerika Serikat naik, maka jadi kredit menjadi mahal, kemudian inflasi ditekan, tapi ekonomi bisa melambat akibat daripada suku bunga naik. Kalau suku bunga turun, kredit jadi murah, konsumsi dan investasi naik, tapi inflasi bisa meningkat. Ini resiko-resiko. Jadi mau dikasih naik ada resiko, dikasih turun pun ada resiko. Nah, ini tugas dan fungsi daripada The Fed ya, Bank Sentral Amerika. Nah, kenapa Indonesia sangat terpengaruh ya? Ya, kenapa? Terus kalau The Fed naik atau turunkan suku bunga, kenapa Indonesia ada dampak? Bukan cuma Indonesia, seluruh dunia ya. Yaitu pertama, jika ada terjadi kenaikan suku bunga atau penurunan suku bunga, maka pertama akan terjadi aliran modal asing ya. Jika Fed rate naik, maka investor lebih pilih obligasi AS. Jadi kalau Fed rate naik, tentu investor lebih pilih obligasi AS. Jadi aman dan imbal hasil tinggi ya. Modal keluar dari Indonesia, rupiah melemah ya. Ya ini ya, itu dampaknya. Jadi ya, modal keluar dari Indonesia sehingga yaitu kalau dia menaikkan, Fed menaikkan, maka akan terjadi jadi modal keluar di itu dampak daripada Fed menaikkan jika Fed rate naik. Nah, kemudian efeknya rupiah melemah ya. Kemudian kedua, rupiah dan inflasi ya. Selisih bunga BI dengan Fed penting untuk menjaga rupiah tetap menarik. Jadi itu selisih bunga antara Bank Indonesia dengan Bank Sentral Amerika itu harus dijaga untuk supaya rupiah tetap menarik. Itu yang kedua ya. Pengaruh terhadap naik turunnya suku bunga di Bank Sentral Amerika. Kemudian pasar saham itu pergerakan IHSG sangat sensitif terhadap arah kebijakan Fed. Jadi pasar saham di Indonesia itu sangat berpengaruh atau khususnya IHSG ini itu sangat pengaruh terhadap kebijakan Bank Sentral Amerika ya. Nah, jadi kita lihat ya. Jadi jika Fed potong suku bunga, artinya suku bunga acuan di Amerika Serikat diturunkan dan dampaknya bisa terasa sampai Indonesia. Rupiah, IHSG, suku bunga dan lain-lain itu. Nah, sekarang bagaimana dengan BI ya? Kita lihat. BI sendiri itu sebelum kita lihat empat skenario yang akan saya sampaikan ya, kita lihat dulu tugas dan fungsi dan dampak secara keseluruhan pemotongan atau naik turunnya suku bunga di Bank Sentral Amerika dan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Nah, BI sendiri,
BI itu Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia, kita sudah tahu bersama, statusnya independen, tidak di bawah kementerian, tetapi tetap bekerja sama dengan pemerintah. Tugas utama BI itu ada tridharma BI, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter, suku bunga acuan, intervensi falas, ya, satu. Kemudian menjaga stabilitas sistem pembayaran, mengatur uang beredar, ya, seperti kris, sistem perbankan, transfer, dan lain-lain. Menjaga stabilitas sistem keuangan bersama OJK dan LPS. BI pastikan perbankan dan pasar modal tetap sehat. Ini tugas utama daripada BI. Kemudian instrumen utama BI yaitu BI rate atau BI 7 day reverse repo rate, ya, BI 7 DRR, ya, suku bunga acuan di Indonesia. Jika naik maka kredit mahal, inflasi ditekan, sama kan tadi dengan di Bank Sentral Amerika, the Fed, ya. Inflasi ditekan, rupiah cenderung menguat. Nah, itu jika naik. Tapi jika turun, kredit murah, konsumsi dan investasi tumbuh, tapi rupiah berisiko melemah. Jadi ini ada apa, konsekuensi-konsekuensi dari naik turunnya suku bunga. Nah, jadi hubungan BI dengan Fed itu, jika the Fed naikkan bunga, modal asing bisa keluar dari Indonesia, rupiah tertekan gitu, ya, kalau jika dia naikkan. Maka BI biasanya ikut naikkan bunga agar selisih suku bunga tetap menarik, sehingga modal asing itu tidak, ya artinya samalah, dua-dua sama seksi lah, sehingga para investor luar itu tetap tidak keluar dari Indonesia, ya. Itu yang BI selalu menjaga di situ, ya. Jika The Fed turunkan bunga, BI punya ruang untuk ikut turunkan bunga. Jadi dorong pertumbuhan ekonomi, ya itu, ya. Oke, jadi singkatnya ini, ya. Jadi singkatnya maksud dari The Fed itu yaitu Bank Sentral AS mengatur dolar AS. BI Bank Sentral Asia mengatur rupiah. Jadi selisih suku bunga Fed rate dan BI rate itu sangat menentukan arus modal asing, rupiah, inflasi, dan arah pasar saham Indonesia. Jadi ini yang harus dijaga. Oke, jadi ini kira-kira tugas dan fungsi serta resiko-resiko menaik turunkan suku bunga baik di Bank Sentral Amerika, The Fed, dan Bank Sentral Indonesia, BI, ya. Oke, sekarang 4 skenario yang seperti topik yang saya akan angkat dan saham-saham yang berpengaruh, ini dia, ya. Oke. Oke, kita lihat, ya. Ini tabel, saya langsung ambil aja di tabel, ya. Kita langsung lihat aja tabel risiko 4 skenario, ya. Ada 4 skenario, ya, ini, ya. Pertama, The Fed, jika skenario pertama kita asumsi The Fed potong atau memangkas suku bunga atau menurunkan suku bunga, kemudian BI tahan. Itu skenario pertama, ya. Apa risikonya? Nah, itu kita lihat nanti. Kemudian skenario kedua, The Fed memotong, BI kuat, potong terbatas. Jadi BI ikut potong terbatas, ya, itu potong terbatas. Jadi skenario 1, The Fed potong, kemudian BI tahan, tidak memangkas suku bunga, ya. Nah, tadi kan sudah kita lihat bahwa BI selalu harus menjaga harmonisasi antara suku bunga Bank Sentral Amerika dan BI, ya, karena itu tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, ya. Nah, sekarang skenario-skenario ini bisa terjadi, kalau katakanlah terjadi, apa yang akan pengaruhnya terhadap rupiah, IHSG, obligasi dan modal asing serta ekonomi domestik, ya. Itu yang akan menjadi sorotan kita. Oke, skenario kedua, The Fed potong, BI ikut potong tapi masih terbatas. Skenario ketiga, The Fed potong, ya. The Fed potong besar, BI potong besar. Jadi bisa saja The Fed potong besar, BI potong besar. Itu bagaimana, ya. Kemudian skenario keempat, The Fed tahan, BI potong, ya. The Federal Bank Sentral Amerika potong, tahan, BI yang potong. Itu 4 skenario ini kita lihat. Oke, mari kita lihat pada skenario yang pertama, ya. Nanti kita akan lihat setiap skenario ini saham-saham apa yang cocok, ya. Kalau skenario 1 saham apa yang cocok kita beli, skenario 2 saham apa yang cocok kita beli, dan 3 skenario apa yang cocok kita beli, saham apa yang cocok kita beli. Demikian juga skenario 4. Oke, mari kita lihat dulu dampak dari tiap skenario terhadap rupiah, IHSG atau pasar saham, obligasi dan modal asing, kemudian ekonomi domestik. Jika skenario 1 The Fed potong, BI tahan, maka rupiah diprediksi akan menguat. Kenapa? Aliran modal ke Indonesia. Jadi kalau kalau The Fed potong, BI tahan, maka rupiah diprediksi bisa menguat. Karena apa? Aliran modal ke Indonesia, ya. Investor kan pasti dia akan cari yang mana yang seksi, yang
menguntungkan buat dia ya. Kalau di sana di Fed Bank Sentral Amerika potong BI tahan itu dia akan berpotensi rupiah menguat. Kemudian IHSG untuk skenario satu ini, bagaimana dan pasar saham? Jadi positif, asing masuk ya. Kalau The Fed potong, ya ini berita gembira bahwa ya berpotensi IHSG tentu naik seperti yang sudah saya post sebelumnya kan prediksi ada makanya betul kan sekarang ini mulai kemungkinan besar Fed akan memangkas suku bunga. Nah, oke. Itu berarti sudah indikasi positif untuk IHSG kita, rupiah kita juga ya. Jadi pasar saham positif, asing masuk. Obligasi dan modal asing, yield obligasi RI tetap menarik. Artinya yield obligasi RI tetap menarik. Nah, jadi kemudian ekonomi domestik Indonesia bagaimana? Ya artinya pertumbuhan stabil. Artinya ya target-target di RPBN, era APBN ini bagus ya. Bisa bisa tercapai termasuk inflasi. The Fed potong. Jika skenario keduanya, jika The Fed potong, BI ikut potong. Jadi kan tadi potong, BI tahan. Sekarang The Fed potong, BI ikut potong terbatas. Nah, potong terbatas apa ya? Di rupiah itu rupiah stabil atau spread masih ada. Artinya rupiah menjadi stabil atau spread masih ada. Sementara IHSG atau pasar saham itu positif. Properti perbankan naik ya. Itu kalau terjadi seperti itu ya. BI ikut potong terbatas ya. Jadi tetap kalau di IHSG pasar saham itu bagus ya. Positif, properti dan perbankan naik. Sementara di obligasi dan modal asing ya apa? Obligasi masih kompetitif. Artinya ya dua-dua ada pemotongan ya. The Fed, kemudian BI potong terbatas. Nah, kredit tumbuh, konsumsi naik. Jadi ya konsumsi naik. Jadi kredit akan tumbuh, maka konsumsi akan naik. Itu skenario kedua. Nah, sekarang skenario ketiga, ya ini ntar saya cek dulu ya. Sebelum ini kita lanjut. Oke, masih ada ya. Oke, skenario ketiga ini kebaca ya. Oke. Oke. Skenario ketiga yaitu The Fed potong besar, BI potong besar. Itu artinya dia suku bunga dia cukup lumayan dia turun ya. Artinya dia potong besar hanya tidak naik tipis potong tipis atau turun tipis tapi turun cukup besar ya suku bunganya ya. Nah, skenario ketiga seperti itu. Skenario ya dua-dua memotong besar. Nah, rupiah berisiko melemah. Kalau terjadi dua-dua memotong besar, ada risiko itu rupiah berisiko melemah atau spread menipis. Kalau yang potong yang saya pikir The Fed potong BI ikut potong tapi terbatas itu rupiah stabil ya. Nah, kalau dia dua-dua potong besar maka rupiah berisiko. Nah, positif jangka pendek untuk IHSG pasar saham itu positif tapi hanya jangka pendek. IHSG naik tapi berisiko outflow obligasi gitu. Jadi itu jika dia potong besar ya. Ini skenario ketiga. Nah, sementara obligasi dan modal asing investor bisa lari ke AS jika spread tipis. Jika spread tipisnya ya lebih seksi, tidak terlalu mereka lebih aman investor asing pasti lebih aman memilih ke negaranya ya. Seperti itu. Nah, kemudian dampak pada ekonomi domestik itu pertumbuhan lebih tinggi investasi dan kredit. Itu bisa terjadi seperti itu. Itu dampak ke lokal ya. Kalau kita potong besar maka pertumbuhan lebih tinggi. Domestiknya akan mendapatkan dampak, tapi ya di obligasi HSG itu pengaruh. Termasuk rupiah akan melemah. The Fed, ya sekarang skenario keempat itu The Fed tahan, BI potong ya. Kalau The Fed tahan, kemudian BI potong. Rupiah melemah signifikannya. Kalau The Fed tahan, kemudian BI memotong, rupiah akan melemah. Nah, kemudian di IHSG saham itu, IHSG itu volatile asing keluar. Jadi kalau itu otomatis kalau BI potong, The Fed tahan, maka IHSG volatile akan naik asing ke luar. Nah, kemudian obligasi RI kurang menarik, artinya obligasi RI kurang menarik ya. Kemudian ekonomi domestik kredit tumbuh tapi rupiah lemah tekan import. Itu yang skenario yang terjadi, 4 skenario yang terjadi dengan dampaknya terhadap nilai rupiah, IHSG pasar saham, obligasi dan modal asing, ekonomi domestik. Akibat ada pemotongan suku bunga di Bank Sentral Amerika, The Fed dan BI ya, atau memotong dan tidak memotong. Itu 4 skenario ini. Nah, sekarang dampaknya terhadap saham-saham mari kita lihat ya. Saham-saham yang bagaimana untuk 4 skenario itu saham-saham bagaimana saham-saham apa yang bagus
ya akan ada berpotensi naik ya. Nah, kita lihat skenario The Fed potong BI tahan. Itu skenario satu kan tadi. Jadi rupiah cenderung menguat, investor asing masuk, peluang naik, ya saham-saham apa? Saham-saham bank big cap ya, BBCA, BBRI, BMRI. Karena modal asing masuk ke bank unggulan, itu satu ya. Consumer, yang saham consumer ya. Saham consumer seperti Unilever, ICBP, Mayora, biaya impor turun, daya beli terjaga. Ini jika skenario satu, The Fed potong dan BI tahan. Kemudian yang ketiga, ekspor komoditi agak tertekan, rupiah menguat. Ekspor komoditi agak tertekan, di mana rupiah menguat. Jadi ya hati-hati seperti Adro dan Inco. Itu kalau skenario satu terjadi, The Fed potong, sementara BI tahan ya. Itu bisa terjadi skenario seperti itu. Nah sekarang saham-saham yang berpeluang ya, itu saya sudah sampaikan ya. Ekspor komoditi ya, itu skenario satu consumer dan the big cap. Saham-saham itu yang berpeluang ya. Sekarang yang skenario 2, the Fed potong, BI ikut potong tapi terbatas ya. Oke, kita lihat ya. Ini dia skenario kedua, the Fed, Bank Sentral Amerika potong, BI ikut potong terbatas. Jadi rupiah akan stabil, kredit mulai tumbuh ya, rupiah. Peluang naik yaitu perbankan dan multifinance, BBTN, BDMN, BBCA, BBRI, kemudian kredit properti dan konsumsi naik. Kemungkinan ini skenario 2, kalau saya menganalisa bisa terjadi skenario 2 ya. Ini The Fed akan potong, karena isu The Fed akan potong itu sudah beredar luas. Nah, BI tentu akan mengambil momentum ini ya. BI akan momentum, dan momentum yang mungkin agak bagus itu ya yang semua ada plus minus ya, tapi yang nomor 2 ini ceritanya seperti ini akan dilakukan ya. Oke, jadi perbankan multifinance tadi ya, BBTN, BDMN, BBCA, BBRI ya, kredit properti dan konsumsi naik kan itu ya perbankan. Kemudian properti dan konstruksi yaitu BSDE, SMRA, PTPP, Wika, biaya KPR lebih murah, proyek lebih bergulir ya. Nah, konsumer itu cyclical, era MAPI. Jadi yang akan skenario 2 ini yang perbankan dan multifinance, properti dan konstruksi, kemudian consumer dan cyclical ya. Daya beli naik karena bunga kredit konsumsi turun. Itu skenario kedua, yaitu the Fed potong, BI ikut potong terbatas. Ini saya lebih cenderung ini nomor 2 kelihatannya ya. Oke. Tapi belum tentu ya itu kebijakan tentu, karena ini masih ada skenario apa, ada berapa skenario yang bisa terjadi ya. Oke, itu yang kedua. Dan ketiga itu jika the Fed potong besar, BI potong besar. Nah, ini harus hati-hati, likuiditas deras, pertumbuhan ekonomi naik tapi rupiah berisiko melemah. Jadi peluang naik yaitu, jadi kalau katakan the Fed potong besar kemudian BI potong besar, bisa saja ya. Tapi menurut saya sih mungkin akan pemotongan terbatas. Tapi ya semua ini kan semua punya strategi masing-masing ya. Nah, peluang naik jika skenario 3 ini Bank Sentral Amerika potong besar dan BI potong besar, maka peluang naik itu adalah saham-saham yang berpeluang naik itu properti dan konstruksi, BSDE, ASRI, Pewon, PTPP, ADI, Karya dan lain ya. Nah, kemudian saham lainnya juga di bidang banking second liner ya, second liner daripada banking ya, BBTN, BNGA, NISP, sensitif terhadap kredit murah ya, ini ya. Itu bisa terjadi seperti itu. Saham infrastruktur dan konsumen yaitu, jadi kalau Anda potong besar ini yang bagus kita beli ya. Telkom, Excel, Era, Akses ya. Ya, komoditas ekspor, Adro, ITMG, Inco. Bisa mix, rugi, rupiah lemah, biaya tinggi, tapi untung harga global naik akibat Federal Cut. Nah, ini jika skenario ketiga, jadi Bank Sentral Amerika potong besar, BI potong besar. Nah, sekarang yang skenario terakhir yaitu the Fed tahan, BI potong. Andai the Fed tahan, skenario terakhir itu the Fed tahan, tidak menurunkan suku bunga, tahan, kemudian BI potong ya. Ya, rupiah melemah, risiko outflow, tapi kredit domestik tumbuh itu ya untungnya, tapi ya itu maka
peluang naik yaitu adalah apa? Eksportir seperti Inco, MDKA, TINS dapat untung dari rupiah melemah. Nilai ekspor lebih tinggi dalam IDR kan gitu ya. Nah, jadi itu akan mendapat saham-saham yang bagus jika kondisi skenario 4 itu terjadi. Baru di CPO juga. Di CPO ada AALI, LSIP, SIMP ekspor sawit diuntungkan rupiah lemah. Jadi itu CPO berpeluang jika skenario 4 ini terjadi. Kemudian tekstil dan garmen sama ya ekspor ya. Sril, PBRX ekspor naik karena kurs IDR rupiah. Sektor perbankan dan proyek berisiko karena outflow asing dan depresiasi rupiah. Sektor perbankan dan properti itu beresiko. Jadi yang eksportir ini yang ekspor-ekspor ini yang bagus untuk jika skenario 4 itu terjadi. Andai ya bisa kalau saya lebih feeling tapi karena sudah isu ya kemungkinan dua. Atau kalau dia tidak jadi, the Fed tidak jadi potong, nah BI kan ada peluang dia tetap akan memangkas kan. Cuma memang ada resiko kalau Fed tidak menurunkan, tapi saya lebih cenderung melihat ke skenario 2. Tapi ya sudah silakan ini hanya peluang-peluang yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan yang tentu ya kami hanya bisa beranalisa. Kemudian jadi ringkasannya yaitu skenario 1 Fed cut, BI tahan, B-cap bank consumer defensif itu dia satu ya. Skenario 2 Fed cut, BI cut terbatas, properti, konstruksi, perbankan dan retail. Skenario 3 Fed dan BI cut besar, properti, konstruksi, bank, second liner, consumer, second liner dan consumer cyclical ya. Kemudian skenario 4 Fed tahan, BI cut, ekspor itu yang akan bagus. Jadi ini ringkasan saham-saham yang berpeluang jika terjadi pemotongan suku bunga di Bank Sentral dan Bank Indonesia. Nah itu kita lihat, kita tidak tahu apakah satu menahan, satu tidak potong atau bahkan menaikkan. Ini tidak ada, saya tidak melihat, saya tidak membahas menaikkan, tapi menahan dan memangkas ya, cuman itu dua ya, itu dua. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam podcast saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi saya disclaimer bahwa ini penggunaan teknologi yang saya pakai untuk menganalisa resiko-resiko naik turun suku bunga ya, baik yang ada di Bank Sentral Amerika maupun Bank Sentral Indonesia BI dan The Fed ya. Nah, kemudian apa yang saya sampaikan ini hanya analisis ya, menggunakan teknologi AI ya. Tidak merupakan satu rekomendasi ya. Tidak merupakan, saya disclaimer lagi, ini bukan merupakan satu rekomendasi. Ini hak saudara untuk membeli atau tidak membeli ya. Saya tidak merekomendasi, saya hanya menganalisa dan dirasakan bermanfaat ya silakan. Itu tergantung tanggung jawab ada di masing-masing ya. Dan saya juga memonitor ini untuk portofolio saya ya. Jadi portofolio saya apakah saya harus migrasi karena saya sedang sudah ada 6 di portofolio saya. Apa yang akan saya lakukan dengan portofolio saya ya tentu berdasarkan analisis AI ini ya. Karena memang saya dari awal menganalisis membeli saham itu dengan berbagai strategi. Saya sudah coba mulai dari scalping, growth, kemudian invest dan full margin itu saya sudah coba. Nah, semua saya sudah coba, dan itu ini semua saya gunakan AI. Ya, sampai sekarang masih lumayan lah. Tentu plus minus tetap ada ya. Tidak ada yang tidak rugi. Mana ada sehebat-hebatnya analisis tetap dia juga ada, tetap ada. Tapi average itu masih rata-rata itu kita masih untung. Bahkan saya sudah hampir 100% ya. Lumayan ya. Mudah-mudahan ya, ini sedang berjuang untuk karena saya sedang masuk di growth dan invest ya, sambil sekali-sekali full margin. Tapi sekarang ini menunggu 1-3 bulan lagi ya. Mudah-mudahan portofolio saya bisa menembus angka yang saya inginkan. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang ingin belajar penggunaan teknologi AI. Itu Anda bisa belajar dengan mudah, namun sekali lagi AI itu hanya tools, tetap decision ada pada kita ya. Semakin kita pintar menggunakan AI, semakin baik analisa kita, semakin kita bisa merasakan manfaat daripada penggunaan teknologi AI. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu lagi.